Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai digital marketing bagian kelima. Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari digital marketing ini, saya membahas tentang isu manajemen. Kemudian di bagian kedua, saya membahas tentang proses utama dari digital marketing. Ada customer acquisition, ada conversion, dan ada customer retention. Di bagian ketiga, saya membahas tentang strategi dari perusahaan sebelum melakukan digital marketing. Di bagian keempat atau bagian sebelumnya, saya membahas tentang strategi dari digital marketing itu sendiri. Di bagian ini saya melanjutkan bahwa biasanya sebelum digital marketing itu dilakukan, maka secara teori itu ada namanya ES test atau electronic shopping test. Teori ini dibuat oleh Michael Degar Silver di salah satu jurnal ya. Cukup lama sebenarnya, tahun 98, dan mulai populer digunakan atau masuk ke beberapa buku teks pada tahun 2000-an. Ada panjang di situ langkah-langkahnya. Saya coba rangkum dalam satu slide ya. Ada 3 jenis yang bisa dilakukan. Meskipun ini sudah lama tapi masih bisa diadaptasi ya sampai saat ini karena sifatnya generik. Yang pertama adalah produk karakteristik. Does the product need to be physically tried or touched before it is bought? Produk kita itu loh, yang kita jual itu loh, seperti apa sih karakteristiknya? Perlu diicipi nggak gitu? Perlu disentuh nggak? Perlu dicoba atau tidak? Atau customer sudah cukup dengan melihat gambarnya? Atau customer sudah cukup dengan melihat videonya? Kalau memang produk kita itu ada rasanya, misalnya makanan ya, Anda bisa lihat iklan-iklan makanan itu, maka iklan itu akan berusaha menggambarkan bahwa ini loh rasanya seperti ini. Oh rasanya manis. Oh rasanya asam. Ya. Oh rasanya sangat kuat, strong. Begitu. Aromanya sangat strong. Misalnya apa iklan apa ya? Kopi misalnya begitu. Aromanya sangat strong. Ya, ada iklan kopi yang ya mampu membangunkan orang dari tidur misalnya begitu. Ada lagi yang pada saat malam, pada saat para pekerja malam, sehingga mereka betul-betul melek gitu ya, bangun. Nah begitu. Dan itu akan berpengaruh pada digital marketing yang akan dijalankan. Familiarity and confidence. Produk kita itu baru atau lama ya gitu. Consider the degree the consumer recognizes and trust the product and brand. Kalaupun sudah lama, sudah banyak yang kenal atau tidak? Atau jangan-jangan meskipun sudah lama tapi nggak banyak yang kenal. Hanya orang-orang tertentu saja yang kenal. Misalkan obat gitu ya. Saya sebut misalnya Puyer bintang 7. Nah, begitu. Ini produk tua ya, produk lama. Tapi seberapa baik generasi muda mengenal dia? Ya, tapi kalau misalnya produk lain dari bintang 7, misalnya Misalnya Extra Joss begitu ya. Nah, itu lain. Karena iklannya lebih duluan dan masif dibandingkan produk induknya, maka familiarity and confidence-nya jauh lebih tinggi.
Hanya dengan memasang logonya saja yang berupa kepalan tangan itu lebih dari cukup. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan di awal ya. Yang terakhir adalah consumer attribute. Shape the buyer behavior. Are they amenable to online purchases in terms of access to the technology skill available? And do they no longer wish to shop for a product in a traditional retail environment? Ini yang harus diperhatikan dulu. Dan ini yang harus dijangkau oleh riset pasar. Secara sederhana saya menerjemahkannya begini. Customernya nanti ini itu mau langsung beli online atau tetap beli secara fisik. Jadi misalnya minuman ringan ya, soft drink. Misalnya Fanta, Coca-Cola dan teman-temannya. Kira-kira kalau mengiklan meskipun itu di dalam digital marketing, apakah ada orang yang beli online Fanta atau Coca-Cola tadi? Atau setelah ada digital marketing, maka customer yang potensial tadi itu akan tertarik, terdorong begitu untuk datang ke toko terdekat dan membeli. Wah, ini waktunya hawanya lagi panas nih. Ada iklan Coca-Cola, wah saya jadi kepingin. Ayo ke toko sebelah yuk gitu, atau ke minimarket yang paling deket itu, beli yuk, seger kelihatannya. Nah, misalnya begitu. Atau langsung beli online pada saat itu juga. Nah, ini yang harus diperhatikan. Atributnya seperti apa? Sehingga nanti conversionnya itu beda. Conversion online atau conversion secara fisik. Ya. Itu yang paling penting. Wah, itu semua orang tahu kok, Pak. Dengan produk ini begini enggak bisa. Harus tetap riset pasar. Tidak ada yang pasti. Apakah segmen itu bisa berubah? Mungkin. Ya, mungkin bisa berubah. Contoh. Ya. Atributnya dari yang bagian sebelumnya ya. Relationship with company, new contact, new prospect, existing customer. Customer yang sudah pernah ada. Kemudian demographic segmentation. Harus paham dulu ini yang di bagian sebelumnya ya. Kalau memang kita menyasar customer and user, maka kita masuk ke B2C. Apa itu B2C, apa itu B2B, nanti akan saya jelaskan lagi secara lebih detail di bab mengenai e-commerce. Kalau B2C and user, itu kita memperhatikan usia, jenis kelamin, ya, kelompok sosial, lokasi, perkotaan, pedesaan, tingkat pendidikan. Nah, begitu. Ada banyak hal yang diperhatikan. Tapi kalau kita menyasar ke corporate, kita sebagai vendor, kita sebagai supplier, nah kita harus tahu kita ngiklan ke siapa, ke perusahaan yang dengan ukuran apa, begitu. Kemudian juga harus paham psikografiknya, risikonya. Jangan-jangan mereka habis beli gitu, malah menjelek-jelekkan komentarnya. Misalnya gitu, early adopter, atau yang sudah loyal. Value. Nah, ini tadi baru atau lama? Historical and future value. Biasanya kalau yang ikut mata kuliah saya, nanti saya kasih tugas tentang brand KitKat ya. KitKat yang sudah sejak tahun 1930 itu tetap mampu mempertahankan bahwa dia ada di segmen orang muda. Selalu improve, selalu berubah. Orang muda yang di usia sekarang pada tahun 2020, 10 tahun lagi ya nggak muda sudah. Maka dia harus mencari lagi yang berikutnya, terus seperti itu. Life cycle-nya sangat bagus. Ya, life cycle stage. Life cycle-nya sangat bagus. Itu contoh yang kalau
sempurna ya tidak ya. Tapi contoh yang sangat baik. Nah, kemudian baru kita masuk ke behavior. Kalau behavior ini sudah mulai teknikal ya. Begitu. Ini kalau behavior secara teknis. Jadi mulai dari riset pasar yang kita tidak tahu sama sekali, anggapannya begitu, sampai akhirnya kita tahu demographic profile datanya, kita tahu lifestyle-nya, kita tahu psikografiknya, dan akhirnya kita tahu attitude-nya. Mana calon customer yang betul-betul potensial. Mana yang calon customer yang CLBK itu ya, istilahnya orang-orang online itu, chat lama beli kagak gitu ya. Tanya tok tapi nggak beli-beli. Tapi apakah mereka potensial? Iya, untuk word of mouth-nya saja. Begitu. Nah, sehingga ada feedback. Ini yang saya sebut di bagian pertama ya, bahwa kalau yang tradisional marketing biasanya hanya push. Customer hanya direct respon. Begitu di push iklan, customer beli. Push iklan, customer beli, itu siklusnya. Tapi kalau di digital marketing, maka kita punya interaktif. Ada saling komunikasi. Sehingga pihak perusahaan memang harus menyediakan sumber daya marketing yang berkomunikasi. Berkomunikasi dengan customer itu secara intens. Bukan customer service ya, yang hanya menerima komplain. Tapi memang berkomunikasi. Itu yang harus dilakukan. Dan tidak bisa seperti dulu. Kalau dulu same message to all customer or customer in each segment. Kalau sekarang memang betul-betul mikro segmen. Ya, kalau yang di praktikum saya tunjukkan itu, mikro segmen itu di mana. Sehingga akhirnya kita betul-betul tahu, oh ini ternyata orang yang betul-betul tertarik dan potensial. Sehingga kalau saya message, mereka bisa betul-betul menjadi conversion, bisa betul-betul closing. Yang ini, ya ini yang golongan CLBK tadi. Yang ini cuma asal ngeklik saja. Ya. Kalau di tradisional marketing itu seperti yang saya contohkan di bagian sebelumnya ya. Kita nyebar brosur. Ada orang yang langsung dibuang gitu. Wah, nggak potensial. Ada orang yang dipegang brosurnya kalau di perempatan gitu. Kalau naik motor atau naik mobil ya cuma sudah disimpan gitu aja. Tapi ya dibuang di dalam kendaraan. Tapi dibaca, oh ada ya seperti ini. Nah itu potensial tapi mungkin CLBK saja. Ada yang betul-betul potensial langsung membaca, wah ini yang saya butuhkan ini. Disimpan betul-betul itu brosurnya. Sampai rumah mungkin atau berhenti di telepon. Nah itu mikrosegmen. Kita sebisa mungkin arahnya ke sana memang. Itu digital marketing yang sukses. Mudah? Enggak mudah, itu sulit. Ya. Nah ini micro environment. Ada banyak aspek ya. Nanti ini ada pembahasannya lagi di berikutnya. Itu untuk sementara di bagian ini. Kita akan lanjutkan lagi masih di bab digital marketing, masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.